Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islam. Nikmat iman kita dapat rasakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan iman dan kita dapat shaum fi syahri Ramadan wa tilawatil Quran, yaitu berpuasa di bulan Ramadan dan membaca Al-Quran. Serta Allah memberikan kepada kita nikmat Islam, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa di bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selawat ini senantiasa dibaca oleh lisan kita, dan semoga selawat ini senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita, junjungan kita, pemimpin kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabiatnya, dan tidak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh kepada ajaran yang beliau bawa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayuhal muslimin wal muslimat, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan materi kultum yang berjudul keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ayuhal muslimin wal muslimat, kenapa bulan Ramadan ini bulan yang mulia? Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini ada peristiwa besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan apa malam Lailatul Qadar itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan atau apa malam Lailatul Qadar itu? Malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, malaikat turun, Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Jadi intinya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran, dan di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan antara yang benar dan yang batil. Ayuhal muslimin wal muslimat. Jadi ingatlah, sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti mulia.
Kenapa mulia? Salah satu contohnya adalah malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril mulia? Karena malaikat Jibril mendapat sayyidi malaikah atau pemimpin para malaikat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melewati perantara malaikat, yaitu malaikat Jibril. Dan yang kedua, contoh yang kedua adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mulia? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah penutup dari semua nabi, dan Rasulullah ini Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menerima kitab Al-Quran dari Allah. Dan yang ketiga adalah bulan Ramadan ini sendiri mulia karena bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Dan yang terakhir adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar mulia? Karena malam Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran. Barang siapa kalau kalian sholat 1 rakaat pada malam Lailatul Qadar, sama saja kalian ibadah 80 tahun atau 1000 bulan. Dan keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah yang pertama, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dalam kitabullah, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipatnya. Keutamaan yang kedua adalah Al-Quran menjadi amal yang terbaik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Yang ketiga adalah mendapatkan derajat atau kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan yang keempat adalah mendapatkan sebaik-baik anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan yang kelima adalah barang siapa yang gemar membaca Al-Quran, maka nanti di hari kiamat akan menjadi penolong. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, yang artinya bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang mempelajari dan mengamalkannya. Ayuhal muslimin wal muslimat, ingatlah, tetap jagalah Al-Quran, tetaplah bersama Al-Quran, karena semua yang ada di dunia ini pasti akan menjadi bangkai. Contohnya apa? Harta benda, harta, uang. Apabila kita simpan di dalam lemari, bisa jadi uang itu bisa jadi dimakan rayap. Bisa jadi warna uang itu akan menjadi luntur. Dan contoh yang kedua adalah benda, mobil. Mobil hanya kala yang berjalan, lama-lama mobil akan menjadi rongsok atau sampah. Dan yang ketiga, sesuatu atau orang yang kita cintai, siapapun itu, orang tua, teman dekat, kerabat, saudara kandung, ataupun si dia yang kita cintai, akan menjadi bangkai atau sampah. Jadi intinya tetaplah bersama Al-Quran. Dan apabila kita jenuh bersama Al-Quran, bosan terhadap Al-Quran, jauh dari pelajaran Al-Quran, maka kitalah akan yang menjadi sampahnya. Jadi intinya kita harus tetap bersama Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi lentera untuk nanti di alam barzah. Dan ayuhal muslimin wal muslimat, tips agar bisa khataman di bulan Ramadan 30 juz tilawah adalah yang pertama, tanamkanlah niat yang kuat untuk bisa khatam di bulan Ramadan ini. Tidak ada kekuatan yang dahsyat kecuali niat yang kuat, tekad yang bulat untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Tips yang kedua adalah gunakan waktu istirahatmu untuk membaca Al-Quran. Sesibuk-sibuk apapun aktivitas, pasti ada waktu istirahatnya. Gunakanlah waktu istirahat itu untuk membaca Al-Quran. Daripada ngegibah orang lain, mendingan kita baca Al-Quran. Insya Allah waktu yang kita gunakan akan menjadi berkah. Tips yang ketiga adalah rutin membaca Al-Quran setelah sholat. Apabila kita selesai sholat sunnah qobliyah, ada waktu lumayan untuk membaca Al-Quran. Dan tips yang kelima adalah tanamkanlah
rasa jatuh cinta kepada Al-Quran. Jika kalian ingin merasakan jatuh cinta yang tidak akan menyakitkan kalian, maka jatuh cintalah kepada Al-Quran. Ayuhal muslimin wal muslimat, sedikit pesan dari saya. Janganlah berhenti berjuang untuk bersama Al-Quran, entah sesulit apapun. Menghafal Al-Quran adalah bukti rasa cinta, maka murojaah adalah tanda setia. Pisau diasah di pagi hari, pergi ke kebun untuk membabat. Cukup sudah, berakhir sudah materi kultum dariku ini, semoga dapat menjadi berkah. Mungkin cukup sekian materi kultum yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menjadi manfaat, semoga bisa menjadi berkah, semoga Allah SWT membukakan hati kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Sungguh rasa haus telah hilang dan kerongkongan telah basah, dan pahala insya Allah telah ditetapkan.